presentasi pada malam ini. Ya, Praja Muda Karana dengan subtema Aku Anggota Pramuka, kelas 3 SD. Nah, materi pada sub pembelajaran 1, pembelajaran 4 di sini yaitu PJOK yang membahas permainan arung jeram. Nah, dalam permainan ini bermain melatih kekuatan kaki dan kekompakan. Maaf, tampilannya ketutup. Kemudian sebelum kita melakukan permainan, anak-anak diminta untuk duduk dan luruskan kaki. Kemudian angkat kedua kaki secara bersamaan dan dapat dibantu menggunakan tangan. Yang ketiga, tahan posisi kaki terangkat sampai hitungan ketiga. Yang keempat, turunkan kembali kaki. Yang kelima, ulangi kembali dengan waktu yang lama. Kemudian bisa dipraktekkan melalui permainan arung jeram. Di sini dengan beberapa anggota kelompok, nggih. Yang pertama, semua peserta duduk membentuk lingkaran, kemudian posisi kaki menjulur ke dalam lingkaran, saling berpegangan, kemudian bisa menggunakan tali untuk berpegangan. Semakin rapat antar pemain, maka semakin baik. Semua peserta berusaha berdiri bersamaan, usahakan kedua kaki tegak, tidak menekuk lutut. Dan lakukan berulang untuk melatih kekuatan kaki. Nah, ini kemudian pada setiap perlombaan ada yang menang dan ada yang kalah. Bersikaplah santun saat berhasil dan berlapang dada dan tidak menyerah saat mengalami kegagalan. Salah satu bersikap santun sesuai dengan kalau janji pramuka yaitu patriot dan sopan, yang sopan dan kesatria. Patriot di sini artinya pecinta atau pembela tanah air. Sopan artinya selalu berperilaku, berkata, berpakaian, dan sesuai aturan. Kesatria berarti orang yang gagah, berani, dan dalam kebenaran. Pramuka memiliki 10 janji yang disebut dengan dharma. Dasa berarti 10, kemudian dharma berarti janji. Salah satu janji dalam dasa dharma adalah menjadi patriot yang sopan dan kesatria. Nah, ini juga diharapkan pada anggota pramuka menjadi seorang patriot yang sopan dan kesatria sesuai pada poin 2 dasar. Kemudian untuk lebih jelasnya coba kita saksikan video ini. Nah, ini permainan yang disukai oleh anak-anak. Satunya adalah arung jeram. Nah, anggota kelompok dilatih untuk bekerja sama. Kemudian sebelum melakukan permainan, lakukan pemanasan terlebih dahulu untuk mengurangi terjadinya jeram. Duduk, kemudian lapiskan kakinya. Angkat kedua kaki secara bersamaan. Tahan posisi kaki terangkat sampai hitung 3. Turunkan kembali kakimu. Nah, kemudian diulangi dengan waktu yang lebih lama. Ini adalah cara bermain arung jeram pada kegiatan pramuka. Ini semua peserta duduk membentuk lingkaran. Posisi kaki menjulur ke dalam lingkaran. Setiap peserta berpegangan kuat supaya tidak terlempar nantinya. Posisi tangannya seperti pada gambar, jadi saling berpegangan kuat. Nah, kalau semakin rapat semakin baik.
Semua peserta berusaha berdiri secara bersamaan. Sampai nanti berdiri yang tadinya. Usahakan kaki tegak, tidak menekuk lutut. Nah, jadi seperti ini nanti berdiri. Nah, ini diulang-ulang permainannya. Ini untuk melatih kekuatan kaki. Nah, dalam perlombaan mesti ada yang menang dan ada yang kalah. Bersikap santun saat menang, berlapang dada dan pantang menyerah saat gagal. Nah, ini salah satu janji pramuka, bersikap santun, patriot, yang sopan, dan kesatria sesuai dengan patriot artinya pecinta. Sopan artinya selalu aku berkata sesuai aturan. Kesatria artinya orang yang gagah berani dalam kebenaran. Nah, ini ada 10 janji disebut dasa dharma. Dasa artinya 10. Dharma artinya janji. Nah, ini tadi untuk membantu anak memahami materi. Jadi disediakan juga video pembelajaran karena dalam satu kelas terkadang ada yang sudah lancar membaca, ada yang belum, kemudian ada yang gaya belajarnya secara visual, ada yang audio visual, ada yang audio saja. Nah, dengan video ini paling tidak bisa membantu gaya belajar dari siswa dan pembelajaran juga lebih menarik. Kemudian makna lambang Garuda Pancasila berdasarkan bunyinya. Ini ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Kemudian 80 pada leher dan 45. Maaf, ini ada ralat ya. 8 helai itu pada ekornya. Kemudian 45 itu pada leher. Jumlah bulu-bulu pada burung Garuda ini menjelaskan hari, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi saya ralat, saya ulangi 17 pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekornya, kemudian 45 pada bulu leher. Untuk lebih jelasnya, coba kita simak video. Oh, maaf belum. Ada beberapa warna pada lambang Garuda Pancasila. Warna putih artinya kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam artinya keabadian. Warna merah keberanian. Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, keluhuran. Dan setiap warna pada lambang negara mempunyai arti dari suatu lambang menunjukkan cita-cita tertentu. Ini dari berbagai kotoran bisa terjebak di bulu pada burung Garuda ini 17 sayap kanan satu kiri, masing-masing 8 pada ekor, kemudian 45 pada leher. Muted. Unmuted. Tanggal 17 Agustus 45 banyak bulu lambang itu menunjukkan hari kemerdekaan Indonesia. Warna-warna pada gambar burung Garuda ini, warna putih artinya kesucian, kebenaran, kemurnian. Hitam artinya keabadian. Merah artinya kesucian. Hijau artinya kesuburan, kemakmuran. Artinya kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Arti dari suatu lambang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu. Ya, tapi ya,
mengenai makna lambang negara Indonesia, yaitu pada burung Garuda, baik dari bulu ataupun dari warna. Kemudian makna warna pada simbol barung dalam pramuka, untuk barung ya, bukan burung, barung, untuk menunjukkan kelompok yang digunakan lambang khusus. Barung adalah kelompok dalam pramuka siaga. Jadi dalam anggota pramukaan siaga itu disebut barung. Setiap barung memiliki lambang yang digunakan bendera. Warna bendera setiap kelompok barung mempunyai makna sendiri-sendiri. Setiap anggota pramuka dapat memilih warna barung sesuai pilihannya. Lambang warna untuk menunjukkan arti dan cita-cita kelompok tertentu. Nah, ini ya, disimbolkan dengan segitiga sama sisi. Ada yang warna putih, punya kesucian, kepolosan, kenyamanan, kemurnian, kejujuran, dan ketentraman. Kemudian untuk barung yang berwarna biru, damai, bersikap setia kawan, bisa diandalkan, tenang, berpikir, dan bertindak. Kemudian barung hijau, penuh iman dan takwa, sehat dan bugar, kedamaian, sejuk dan selaras dengan alam, hormat dan berempati dengan sesama. Kemudian barung merah artinya berani, percaya diri, kuat, semangat, dan komunikatif. Kemudian untuk barung yang berwarna coklat, selalu semangat memberi suasana hangat, mampu memberikan keamanan dan kenyamanan. Kemudian untuk barung kuning, selalu gembira, semangat, dan selalu memberi keteladanan pada alam sekitar, suka bersahabat, ceria, penuh damai, daya kreasi, dan imajinasi. Nah, ini arti dari warna-warna barung. Nah, setiap anggota kelompok pramuka bisa memilih mau memilih warna apa yang mencerminkan makna sendiri-sendiri. Kemudian untuk evaluasi agar anak lebih kuat dalam memahami materi, dilakukan evaluasi. Evaluasinya, permainan arum jeram bermanfaat untuk melatih apa? Ya, melatih kekuatan kaki. Kemudian banyak bulu pada sayap, ekor, dan leher burung Garuda Pancasila berkaitan dengan hari apa? Hari Kemerdekaan Indonesia. Jumlah leher yang terdapat pada lambang burung pramuka Garuda Pancasila, Garuda Pancasila ada 45. Satuan terkecil pada pramuka siaga ya dari 5 sampai 10 disebut barung. Kemudian yang bukan merupakan makna barung putih ya, sehat dan bugar, karena ini warna hijau. Ini tadi sudah evaluasi, kemudian muncullah nilai. Kemudian bagi yang ingin mengulangi, silakan bisa di-reset lagi. Setelah evaluasi, kita bisa ke home. Kemudian, nah, ini identitas saya. Nama saya Ratna Wulandari, unit kerja SD 2 Panjangrejo, Pundong, Bantul. Saya sendiri mengampu kelas 3 SD. Kelas 3.
Vikon malam ini, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kemudian tadi ada ralat, mohon dimaafkan. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Silakan, sekali ya. Terima kasih Bu Ratna yang sudah mempresentasikan Vikonnya. Menarik sekali, saya jadi tahu ini warna-warna baru artinya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau memberi masukan pada Bu Ratna. Bisa di kolom chat atau di unmute mic-nya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, mungkin saya ada sedikit penasaran ini Bu. Tadi ada arum jeram itu kan berpegangan ya Bu, di membentuk lingkaran. Apa, Bu? Waktu bermain arum jeram itu kan berpegangan tangan, kakinya diangkat gitu ya. Nah, yang ini gambar ini ya. Nah, itu kalau misalnya yang ini nih, ada satu anak yang tidak bisa mengangkat kakinya karena misalnya kagok atau gimana, itu jadi lepas ya Bu pegangannya atau gimana itu? Iya, kan di sini permainannya tadi kan untuk melatih satu kerjasama, dua kekompakan, dan saling bagi tugas. Nah, di sini harus bisa berdiskusi bagaimana kita menjalankan strategi agar dapat berhasil. Oh Jadi, iya. ketua kelompok barunya nanti saling berkoordinir dengan anggotanya, misalnya dengan aba-aba misalnya, seperti itu. Oh iya. Jadi misalnya Di satu angkat sebelahnya kaki misalnya ada gitu yang ya. misalnya Iya. gendut, misalnya ada yang gendut. Kemudian nanti sebelahnya itu temennya yang agak kuat, jangan dikasih teman yang kecil, kasihan. Oh iya, nggak bisa nahan. Jadi misalnya ada Iya. misalnya ada 7 orang misalnya atau 8 orang. Kemudian yang nomor 5 itu gendut misalnya. Nah, di nomor 4 dan nomor 6 sama nomor 8 misalnya itu diberikan anggota kelompok yang kuat. Oh, Sehingga iya. ketika nanti saling bekerja sama, mengangkat badannya, kakinya, itu bisa kompak. Jadi Iya, dibutuhkan adanya strategi diskusi yang baik antar anggota kelompok. Iya. Seperti itu, Ibu. Oh iya, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan dari Pak Ramadan. Mengapa pramuka sekarang dibedakan menjadi pramuka dan pramuka madrasah? Apakah perlu dibedakan begitu, katanya? Silakan Bu dijawab dulu. Pramuka madrasah. Ya, pramuka dan pramuka madrasah. dengan Pramuka dan pramuka madrasah. Yang pramuka saja dan pramuka madrasah, katanya. Kalau mengenai pramuka madrasah saya belum pernah mendengar ya. Kalau di SD sendiri itu kan hanya ada pramuka, seperti itu istilahnya. Karena saya sendiri juga backgroundnya kan bukan dari pembina pramuka. Iya. Jadi untuk menjawab secara detail terkait kepramukaan juga belum begitu tahu, tapi ini sebagai PR saya. Karena begini, karena kalau di SD itu kan, kalau guru itu kan, guru kelas menghapus semua mata pelajaran kecuali agama. Iya, betul Bu. Di sini kan tema 8 itu berbicara atau membahas mengenai Prajamuda Karana. Artinya dalam materi tersebut siswa juga diberikan materi-materi mengenai kepramukaan. Iya, Seperti betul. itu. Nah, jadi saya juga menjelaskan sesuai dengan materi yang saya sampaikan, seperti itu. Kalau untuk secara langsung terkait materi pramuka lebih dalam, itu
itu biasanya saya juga masih berkonsultasi dengan kakak pembina pramuka. Oke, begitu Pak Ramadan. Mungkin Bagaimana Pak Ramadan, mungkin Anda sudah puas dengan jawaban baik katanya Bu. Terima kasih. Satu lagi ya. dari Mbak Popilia ini. Dalam permainan arum jeram, apakah ada jumlah maksimum atau minimum anggotanya? Jadi waktu bermain itu ya paling sedikit berapa, paling banyak berapa gitu. Ya, kalau dari permainan ya paling sedikit, paling tidak kan 2. Tapi kan tidak mungkin untuk membentuk lingkaran. Iya. Jadi paling tidak dibuat membentuk seperti lingkaran. Misalnya kalau dulu kita berlima membentuk lingkaran kan bisa. Kalau berdua nanti tidak lingkaran. Iya, pelukan Bu kalau berdua. Itu. Iya. Betul. Iya. Karena kalau misalnya siswa saya ada 21 misalnya. 21, kemudian kita buat permainan bisa 10 dan 11. Oh iya, betul. Nah, itu seperti itu. Jadi tergantung dari siswa yang Bapak Ibu ada di kelas, misalnya seperti itu. Atau mau dibuat misalnya 21 mau 55 atau yang satunya lagi 556 bisa. Jadi tergantung Bapak Ibu guru. Kan tidak mungkin mau dibuat sama dalam satu kelas karena jumlah siswa itu kan di setiap sekolah kan di kelas juga ya. Iya, jadi idealnya minimal kan 5 gitu ya Bu. Nih Ibu Bapak yang penting 1 kan di sini untuk melatih kekompakan. Iya betul, gitu Bu. Kalau untuk penentuan harus misalnya 10 atau berapa tergantung dari siswa dari Bapak Ibu guru. Iya. Ada satu lagi pertanyaan Bu ya dari Ibu Istiana Herawati. Kegiatan pramuka untuk kelas 3 SD itu masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler atau intrakurikuler? Ekstra atau intra Bu? Kalau misalnya saya jawab. Kalau dari kepramukaan, materi pramukaan itu kan dari SD itu harus diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Namun halo? Ya, halo. Ya, Bu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 materi itu sudah harus diajarkan. Nah, ketika misalnya ospek ya, kalau kita ospek pertama kali itu materi pramuka wajib diberikan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, namun tidak terlalu berat. Nah, untuk di kelas 3 ada beberapa sekolah itu yang sudah mengikutkan siswanya, ada juga yang belum. Kebetulan di tempat saya kelas 3 sudah masuk ekstrakurikuler. Oh iya. Nah, namun juga diterapkan pada materi pembelajaran. Jadi walaupun misalnya kelas 1, kelas 2 tidak diikutkan atau kelas 3 diikutkan, tapi materi kepramukaan wajib diajarkan oleh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 karena tujuan dari materi pramuka sendiri itu kan membentuk karakter dari siswa tersebut. Begitu Ibu. Oh iya. Jadi bisa X bisa in. Iya. Ibu Istiana sudah cukup itu wajib penjelasannya. Kalau kelas 4 sampai kelas 5 itu wajib ikut ekstrakurikuler pramuka. Iya. Ini ada satu lagi. Demon? Ada satu lagi dari Ibu Uswatul Musayana. Mohon share presensi katanya, maaf. Oh, presensi udah Bu, udah. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Bu, saya mau tanya satu lagi. Itu kan barung tadi ada 6 warna ya Bu. Kuning, putih, merah, biru ya, hijau, coklat ya. Nah, kalau misalnya kelompoknya banyak, besar, 6 warna itu kurang, bagaimana Bu?
Apa boleh Nah, nambah warna ini kan nanti lain? dibagi Ibu. Oke, ini kan nanti dibagi Ibu. Misalnya siswanya dalam satu SD. SD itu misalnya kelas 4 sama kelas 5. Sebanyak misalnya ada satu kelasnya misalnya 30 ya Bu ya. Ya, 30, kemudian kelas 4 30, kelas 5 30 kan 60. Nah, nanti dibagikan antara putra dan putri berbeda Ibu. oh ya, Jadi masing-masing ya. Jadi untuk barung misalnya merah, untuk merah putri sendiri, kemudian laki-laki untuk putra juga sendiri, seperti itu. Oh iya, jadi Kalau bisa misalnya dua. lebih, ini setahu saya kan warna-warna yang saya pelajari juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, Kemungkinan nanti untuk warnain apakah di penegak, saya juga belum masih belajar. Namun antara siswa itu biasanya kan dipisah Bu, antara laki-laki dengan perempuan. oh Nanti iya, siswa bisa memilih warna sesuai dengan karakter mereka. iya betul Bu. Jadi Pripun bisa Ibu? dua ya. Terima kasih Bu penjelasannya. Iya, jadi barung merah bisa dua antara yang putri dengan yang putra. Putra, ya betul. Bapak Ibu ada lagi? Ibu host mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu Reski? Bu Reski? Sudah jelas Bu. Kembali lagi Jelas Bu, Bu. belajar pramuka zaman dulu. Iya. 8:30 sekarang. Bagaimana Bapak Ibu sudah puas ini? Tanya jawabnya Materinya ringan ya. menarik Bu, banyak gambarnya, Mau tidak lucu-lucu. mau. Jadi ingat zaman SD. Iya, anak saya senang tuh Bu, banyak gambar. Soalnya kalau saya kan gini toh Bu, kalau misalnya di kelas saya saja sendiri, kalau misalnya anak itu sudah kadang kan ada yang kurang literasi, kemudian mereka kalau namanya membaca tok itu jenuh Bu. Iya betul Bu. Jadi Iya. kalau tidak ada gambar-gambarnya kurang menarik, Iya betul Bu. akan lebih jelas lagi dengan video seperti itu. Jadi tadi juga sudah saya coba ke salah satu anak didik saya yang kelas 3. Iya. Kira-kira SAC-nya ini ibaratnya layak atau enggak? Oh, iya. Terus tanggapannya apa Bu? Anaknya? Halo? Halo? Iya, anaknya seneng ya Bu dikasih SAC itu APK-nya. Paling enggak kalau misalnya buku itu kan anu tuh Bu, kalau misalnya kalau hanya menggunakan buku biasanya kan cuma buku, kemudian mendengarkan. Kalau Iya. saya Iya. misalnya mengajar, tapi kan dengan seperti ini akan lebih menarik lagi, tidak bosan. Iya Yang betul. tadinya selama pandemi itu hanya belajarnya baca, jadi kan paling enggak ini menjadi referensi untuk anak lagi, menjadi lebih menarik Iya media betul. pembelajarannya. Karena kalau di tempat kami itu kan kelas 3 minim sekali untuk pembelajaran menggunakan IT, apalagi HP. Iya. Ada yang HP-nya dipakai orang tua toh. Iya Jadi betul. kalau seperti ini lebih menarik. Iya. Nggak Nggak boleh Bu sekali. kalau di tempat anak saya bawa HP. Kemudian Iya. bisa dibaca berulang kali. Iya betul Bu. Iya. Bapak Ibu Masih ada yang minim. ya mau bertanya lagi mungkin? Jadi saya beri ringkasannya mungkin ya. Pertama dari presentasi Ibu Ratna ini menjelaskan tentang permainan arum jeram, kemudian makna-makna kata-kata pramuka, misalnya patriot, sopan, begitu ya Bu. Kesatria, dasar dharma Iya. itu apa, gitu ya. Jadi anak-anak diajarkan untuk mempunyai sifat-sifat karakter yang baik, gitu ya Bu, maksudnya ya Bu. Nah, kemudian ada kelompok tadi barung, ada merah, hijau, putih,
putih, burung biru, coklat, dan kuning. Artinya masing-masing ada artinya dari warna-warna itu. Kemudian tadi ada lambang Garuda yang menjelaskan bahwa lambang negara Indonesia itu adalah burung Garuda dengan arti-arti bulu-bulunya, berapa jumlahnya, itu memaknai bahwa kemerdekaan dari negara Republik Indonesia. Jadi anak-anak dilatih dengan gambar-gambar SAC yang sudah dibuat oleh Ibu Ratna. Ini sangat menarik sehingga anak-anak diharapkan tertarik untuk lebih mempelajari materi-materi tentang Praja Muda Karana begitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Winarni Tatik yang sudah berkenan hadir sebagai instruktur Gumun 3 RA Kartini. Kemudian untuk host Ibu Reski dan presenter kita Ibu Ratna Wulandari. Ya. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu host. Ya Bu. Ya. Sekian Pikon kali ini. Yang tadi terima kasih sebelumnya untuk Bu Ratna Dewi yang sudah memandu Pikon kali ini dengan sangat baik, dan materi yang disampaikan oleh Ibu presenter Ibu Ratna Wulandari itu mengingatkan kami kembali tentang materi-materi kepramukaan di SD dulu. Alhamdulillah Pikon kali ini berjalan dengan lancar dan sangat baik. Terima kasih pula untuk para Bapak Ibu guru hebat senusantara sudah join di kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.